Hai Wimet, selamat datang di kelas online untuk mata kuliah kode etik psikologi. Untuk pertemuan kelima ini menggunakan metode asinkronus. Dengan menyimak video ini, saya harap kalian bisa mencerna materi pada pertemuan kelima ini. Untuk pertemuan kelima, kita akan membahas tentang hubungan antar manusia dalam terapan etika profesi dan keilmuan psikologi. Oke, mari kita berpikir untuk beberapa pertanyaan berikut ini. Ya, apa jadinya jika Anda menangani klien yang ternyata dulu pernah satu sekolah dengan Anda? Apa ya yang mungkin Anda pikirkan kalau misalnya berada dalam satu sekolah? Mungkin ada memori-memori terdahulu, mungkin Anda pernah berinteraksi, mungkin juga Anda tahu sifat asli dari klien Anda yang pernah satu sekolah itu, atau rumor-rumor yang berkembang pada waktu sekolah itu, ya. Kemudian coba Anda pikirkan juga apa cara terbaik untuk mengatasi kemungkinan subjektivitas dalam hubungan dengan klien, ya. Jadi mungkin memang Anda belum menjadi psikolog ya, ataupun mungkin belum terbayang ya untuk menjadi psikolog. Namun bisa Anda bayangkan bagaimana ketika Anda harus melayani atau memberikan layanan kepada klien gitu, untuk bisa mengeliminir gitu kan ya, atau mengatasi kemungkinan-kemungkinan pandangan-pandangan subjektif Anda tentang klien Anda. Oke, nanti ini akan kita bahas. Baik, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas dari psikolog itu sendiri. Yang pertama adalah faktor demografis, ya. Jadi faktor demografis ini seperti jenis kelamin, ras, usia, agama, tempat asal, tahun lahir, dan sebagainya. Beberapa hal ini tentunya bisa mempengaruhi subjektivitas seorang psikolog dalam memandang kliennya. Perlu diketahui manusia itu adalah makhluk yang kompleks gitu ya. Dan disinilah kompleksitas masalah itu berpotensi muncul, tentunya dalam praktek profesional seorang psikolog nantinya, atau juga ilmuwan psikologi. Sebagai manusia, saat kita bertemu dengan sesama, seringkali muncul sikap dan preferensi subjektif ya, yang membuat kita sulit memperlakukan setiap orang dengan sama persis. Nah, ini adalah tantangan ketika menjadi psikolog. Kemudian faktor yang kedua adalah memori tentang wajah atau kepribadian klien yang mirip dengan yang pernah ditemui sebelumnya. Nah, ini ya, jadi memori-memori terdahulu gitu kan ya. Misalnya wajahnya kok mirip mantan saya gitu ya. Wajahnya kok mirip ayah saya atau saudara saya, seperti itu. Nah, ini akan membawa memori-memori tertentu, dan ini sulit untuk terkadang sulit untuk menghilangkan subjektivitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bidang usaha atau pekerjaan klien yang berhubungan dengan persoalan yang sedang psikolog hadapi. Ini akan kita bahas ya untuk contoh selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah penampilan fisik yang menarik dari klien. Ini juga akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian pembawaan fisik ya yang menarik dari klien, yang hangat dan bersahabat. Kemudian yang terakhir adalah kesamaan atau perbedaan nilai, filosofi dan pandangan hidup. Ya, tidak hanya kesamaan saja, namun juga perbedaan ini juga membawa pandangan-pandangan subjektif seperti stereotip. Setiap orang pasti memiliki stereotip terhadap kelompok lain. Nah, itu juga terkadang sulit untuk dihilangkan. Nah, ada beberapa jenis-jenis hubungan antara psikolog dengan
klien menurut Thomson tahun 1990. Yang pertama adalah hubungan majemuk atau multiple relationship. Hal ini tertuang pada Kode Etik Psikologi Indonesia HIMSI pasal 16-18, kemudian juga tertuang dalam Code of Conduct APA pasal 305, 306, 308, dan 605. Yang dimaksud dengan hubungan majemuk ini adalah hubungan di mana psikolog ini memiliki lebih dari satu fungsi dan peran terhadap klien. Misalnya klien itu adalah sahabat, pacar, siswa, atau guru, dan sebagainya. Nah, dampaknya klien ini berpotensi dirugikan. Misalnya hubungan antara guru dan murid. Jadi mungkin murid akan mengalami kesulitan untuk membuka diri ya, dan mempercayakan ceritanya. Karena sebagai murid, pasti memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas dan mematuhi instruksi guru. Tapi ketika dia bercerita bahwa dirinya itu malas dan sering tidak mengerjakan tugas-tugas guru, nah ini akan berakibat penilaian tersendiri terhadap gurunya. Ini sering terjadi antara konselor sekolah ya terhadap siswa. Maka dari itu di sekolah itu lebih pada ditekankan pada bimbingan dan konseling, ada guidance-nya, ya, tidak murni konseling seperti itu. Nah, hal ini berpotensi merugikan klien ya atau siswa itu sendiri. Begitu juga ketika psikolognya sendiri itu atau konselor sekolahnya sendiri ini berkaitan lagi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Terkadang rahasia-rahasia siswa ini juga tidak menjadi sebuah privasi. Nah, ini juga menjadi kerugian bagi siswa. Begitu juga ketika klien Anda itu adalah sahabat Anda. Tentu Anda punya penilaian-penilaian yang subjektif terhadap sahabat Anda, yang itu tidak bisa Anda tepis gitu ya semudah mungkin, atau sulit lah untuk menepis penilaian subjektif Anda. Mungkin karena Anda sudah bersahabat sejak kecil dan Anda sudah tahu arah perilakunya seperti apa. Jadi Anda sudah punya penilaian-penilaian yang sulit diubah. Nah, ini akan merugikan klien. Kemudian yang ketiga adalah membuka peluang terjadinya eksploitasi dan manipulasi oleh psikolog atau klien yang memiliki kekuasaan tertentu di dalam hubungannya. Misalnya seorang psikolog yang memiliki klien yang merupakan pesaing dari bisnis suaminya. Ya, jadi misalnya yang berkonsultasi yang datang ke psikolog itu adalah pesaing bisnisnya atau pesaing bisnis suaminya atau pesaing bisnis istrinya. Ya, misalnya si psikolog ini yang perempuan, kemudian datanglah klien di mana klien ini adalah pesaing bisnis suaminya. Nah, maka bisa jadi gitu kan ya, atau ada peluang yang besar atau potensi yang besar psikolog ini menggunakan kuasanya sebagai psikolog untuk memanipulasi klien tadi agar si klien ini mungkin tidak mengambil peluang bisnis gitu ya, agar bisnis suami dari psikolog ini lebih lancar. Nah, ini seperti yang terjadi di bidang usaha atau pekerjaan klien ini ya, terkait dengan poin yang ketiga tadi. Nah, dalam Kode Etik Psikologi Indonesia ini tertuang di pasal 16. Jadi sedapat mungkin psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindar dari hubungan majemuk jika dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, dan efektivitas dalam menjalankan fungsinya. Nah, ini harus dihindari ya. Memang hubungan-hubungan ini harus dihindari. Sebagai refleksi, saya juga pernah mendapatkan klien adik ipar saya sendiri, gitu ya. Nah, tentunya saya harus mencari partner psikolog lain sebagai pembanding, gitu ya. Maunya orang tuanya atau mertua saya itu saya yang menangani, gitu ya. Tapi karena adik ipar saya ini saya juga tahu bagaimana dia, dan saya juga memiliki penilaian-penilaian subjektif, jadi saya
meminta pembanding gitu kan ya. Jadi saya ajak teman saya untuk melakukan assessment, kemudian hasil dari assessment ini baru saya kompilasi untuk dibuat kesimpulannya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jenis hubungan antara psikolog dan klien yang kedua adalah hubungan yang melibatkan kedekatan seksual dan atau pelecehan. Nah, ini tertuang pada Kode Etik Psikologi HIMSI pasal 14 dan 18, kemudian Code of Conduct APA pasal 201, 301, 302, dan 303. Yang dimaksud dengan kedekatan emosional dengan klien ini adalah kedekatan yang berpotensi membangkitkan perasaan dan emosi dalam diri psikolog, sehingga akhirnya menimbulkan keinginan untuk menjalin hubungan lebih dari hubungan psikolog dan klien. Nah, jika mengarah pada pelecehan seksual ini sangat jelas ya hukumnya seperti apa, bisa dilaporkan. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang mengaku sebagai dokter psikolog gitu, Dedi itu. Nah, itu juga sangat jelas bisa dilaporkan ketika memang ada bukti-bukti yang mengarah kepada pelecehan seksual. Namun, jika tidak melibatkan pelecehan seksual, maka akan timbul berbagai interpretasi gitu ya, atau berbagai tafsiran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hampir tidak ada yang negatif dari hubungan antara psikolog dan klien yang melibatkan seksualitas. Ini menurut Gartrell, Bohotsos, dan Dalam Thompson gitu ya. Artinya ada beberapa relasi psikolog dan klien kemudian berubah menjadi hubungan percintaan, hubungan seksual yang mau sama mau. Artinya tidak ada paksaan dari kedua belah pihak gitu ya. Nah, ini yang hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua orang ini gitu ya. Artinya memang mereka tidak menemukan dampak kerugian gitu ya. Kalaupun akhirnya antara klien dan psikolog itu sampai melakukan atau mengalami kedekatan hubungan emosional gitu ya. Nah, atas dasar mau sama mau gitu ya, tidak ada paksaan antar keduanya atau tidak ada manipulasi dari psikolognya itu sendiri. Nah, namun apakah hal ini menjadi wajar? Nah, ini sangat perlu diperdebatkan gitu kan ya. Tapi yang pasti dalam Kode Etik HIMSI dan APA itu menyatakan tegas bahwa batasan peran psikolog dalam hubungan dengan klien itu menjadi alasan yang tidak etis gitu ya, meskipun tidak ada kerugian di kedua belah pihak kalau terjadi hubungan yang lebih jauh gitu ya, yang melibatkan perasaan dan seksualitas atas dasar mau sama mau gitu ya. Namun hal itu dinilai tidak etis. Pertimbangannya adalah kemungkinan besar terapis ini akan secara sepihak mengakhiri sesi terapi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Kemungkinan gitu kan ya. Jadi ketika memang sudah mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya, tiba-tiba langsung di stop hubungan terapinya ataupun sesi terapinya gitu, ataupun sesi konselingnya, kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tidak etis, yaitu klien perlu mendapatkan rentang waktu dan peristiwa yang cukup untuk meyakinkan bahwa ia dapat berfungsi dengan baik tanpa kehadiran atau dukungan terapis. Hal ini juga menjadi penting kenapa psikolog itu harus memberikan gambaran gitu ya. Oke, saya ingin sembuh dari depresi misalnya gitu. Saya butuh berapa pertemuan untuk bisa sembuh. Kemudian psikolognya memberikan suatu penawaran. Kamu bisa melewati masa-masa sulitmu ini dengan menjalani 14 kali pertemuan misalnya. 14 sesi terapi seperti itu. Nah, itu akan memberikan gambaran yang jelas gitu ya. Daripada tidak memberikan gambaran kemudian tidak tahu kapan selesainya terapi itu gitu kan. Nah, kalau misalnya lebih jelas kan ada harapan gitu ya. Misalnya di pertemuan ke-10 saya udah mulai membaik. Di pertemuan ke-13 misalnya saya kok down lagi. Jadi ada motivasi untuk
bangkit terus gitu ya, karena memang sesinya akan berakhir. Itu juga akan menjadi pertimbangan klien. Nah, kemudian yang ketiga adalah hubungan yang klien pernah ditangani sebelumnya. Nah, ini tertuang pada Kode Etik Psikologi Indonesia HIMSI pasal 15 dan 17, kemudian Code of Conduct EPA pasal 201 sampai dengan 206 dan 306. Nah, terdapat beberapa kondisi yang harus disesuaikan kembali ya ketika menangani klien yang dulu pernah ditangani. Yang pertama adalah yang harus disesuaikan adalah sebelum memulai sesi terapi, psikolog ini perlu mengkomunikasikan kemungkinan akan adanya penegakan batasan-batasan kembali guna menghindari transferan. Ya, jadi transferan itu sudah menganggap psikolog itu sebagai teman, atau psikolog itu juga menganggap klien itu juga sebagai teman karena memang sebelumnya sudah pernah berinteraksi dan mungkin sebelumnya sudah mengalami sesi terapi yang berhasil gitu kan. Bisa jadi klien yang pernah kita tangani dulu itu datang ke kita lagi dengan permasalahan yang berbeda. Nah, ini yang harus di restart lagi gitu ya, atau kita kalibrasi ulang settingannya, tidak seperti settingan setelah berhasil. Mungkin kita ada kedekatan, mungkin ada hubungannya tidak menjadi psikolog dan klien, mungkin menjadi teman, menjadi kolega gitu ya. Nah, ketika klien itu datang lagi dengan permasalahan yang berbeda, maka psikolog ini harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, dan klien juga harus diinformasikan bahwa kamu datang ke sini, kita mulai start over ya, mulai dari nol lagi, kira-kira seperti itu. Nol lagi itu apa yang harus disetting ya, mungkin pandangan, kemudian perasaan, pemahaman tentang psikolog ini harus dimulai dari nol supaya tidak ada subjektivitas yang bermain dalam pikiran. Kemudian yang kedua, persahabatan yang semula cukup erat perlu dibekukan untuk sementara waktu. Ini gampang-gampang susah gitu ya. Jadi ketika klien ini datang, kita informasikan, oke, kita sebelumnya udah deket ya, tapi untuk sesi terapi ini atau konseling ini kita harus start over gitu ya. Kita harus membekukan dulu kedekatan kita. Jadi kita menjalin hubungan seperti psikolog dan klien. Nah, apa yang bisa diupayakan yaitu hubungan perlu dibuat lebih formal, sopan gitu ya. Mungkin memanggil dengan nama Pak, Bu gitu kan ya, tidak dengan nama panggilan-panggilan yang mungkin sudah dibiasakan sebelumnya. Nah, dengan hanya berkomunikasi sepenuhnya lah ya seorang psikolog dan klien gitu ya. Kemudian yang ketiga, meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk mengevaluasi atau mengambil peran-peran guna menghindari konflik kepentingan. Nah, ini pentingnya pihak ketiga itu adalah mungkin psikolog partner gitu yang mungkin bisa menilai jalannya dari sesi terapi atau konseling ini. Nah, terdapat beberapa cara-cara untuk menjaga batasan untuk memelihara hubungan profesional dengan klien. Yang pertama adalah sikap profesional. Nah, tentunya ini klise tapi penting gitu ya. Dinamakan profesional itu adalah ketika seorang itu mencerminkan karakter profesinya. Ya, kembali lagi, profesinya itu apa? Seorang psikolog, seorang konselor, gitu ya. Seorang ilmuwan psikologi. Nah, itu cerminkan karakteristik tersebut gitu kan ya. Kemudian objektif, melindungi klien dari dampak-dampak negatif yang mungkin berpotensi untuk muncul. Jadi itu adalah profesional itu seperti itu. Jadi ketika memang sudah terendus kita akan mengarah ke dampak yang negatif pada klien, misalnya ada kesukaan, ada ketertarikan, nah itu mulai mundur lah gitu kan ya, atau kembalikan lagi kepada sikap-sikap yang profesional. Kemudian yang kedua adalah peran ini kembalikan lagi, kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang sedikit menyimpang ataupun yang tidak biasa, kembalikan lagi apakah ini pantas untuk dilakukan oleh seorang psikolog, kira-kira kayak gitu.
Mungkin jawabannya akan berbeda-beda ya untuk setiap psikolog. Namun ya ini dikembalikan lagi ke apa namanya profesional tadi ya, atau ke integritas dari psikolog itu sendiri. Kemudian waktu. Nah, ini menetapkan waktu layanan dengan jelas sehingga bisa memberikan gambaran dan ekspektasi kepada klien. Seperti yang saya contohkan tadi, tentunya proses konseling itu tidak bisa berjalan dengan waktu yang sebentar. Pertemuan-pertemuan lanjutan itu biasanya sering terjadi sampai klien memang benar-benar bisa mandiri gitu ya terhadap dalam menghadapi masalahnya itu tadi, dan tidak bergantung lagi dengan psikolog. Ada satu catatan kredit yang penting bahwa klien ketika tidak bisa terbebas dari psikolog ini, maka psikolog bisa dikatakan gagal gitu ya. Artinya psikolog tidak bisa memberikan treatment kemandirian terhadap klien tadi. Nah, ketika ada indikasi seperti ini tentunya akan merugikan klien. Apa yang dirugikan ya waktu dan juga biaya tentunya. Berapa banyak uang yang harus dihabiskan untuk datang ke psikolog kalau misalnya klien ini nyaman, memang dengan psikolognya nyaman gitu kan ya, menjadi lebih baik tapi tidak mandiri, dikit-dikit nelpon lagi. Nah, tentu perlu suatu perencanaan dalam penyelesaian masalah ya. Misalnya untuk permasalahan stres 5 kali pertemuan, maka Anda akan mendapatkan di sesi pertama ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Nah, sehingga dengan kelima sesi ini diharapkan Anda sudah bisa lepas dari stres dan Anda bisa secara mandiri menghandle perasaan Anda, menghandle pikiran Anda, gitu kan, tanpa harus atau tanpa bantuan psikolog. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah tempat dan ruang. Memang tempat yang baik untuk melakukan layanan itu adalah di ruang kerja psikolog ya. Kalau misalnya di rumah sakit ya ada gitu kan ya, psikolog rumah sakit. Kalau misalnya buka praktek sendiri di rumah ya di rumah. Kalau di biro-biro atau layanan-layanan psikologi di kampus itu juga di kampus. Nah, ada pergeseran tren gitu ya. Misalnya melakukan pertemuan di kafe, kemudian melakukan pertemuan di suatu tempat, atau malah mendatangi klien di rumah. Nah, apakah ini melanggar kode etik? Nah, dikembalikan lagi dari desain intervensi atau desain konseling atau desain dari terapi psikolognya itu tadi. Diperbolehkan jika memang tidak merugikan pada akhirnya gitu kan ya. Tapi memang tempat yang ideal adalah ketika itu berada pada ruang kerja psikolognya, kemudian tidak memberikan kerugian ya kepada klien gitu ya. Jika dirasa memang klien itu takut datang ke rumah sakit atau datang ke psikolog karena stigma masyarakat kalau datang ke psikolog itu dianggap orang gila. Nah, ya itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu kan ya. Boleh dilakukan di luar itu, tapi tetap dengan prinsip tidak merugikan klien. Tapi tetap tempat yang terbaik adalah di ruang kerja psikolog. Kemudian uang. Uang ini bisa menjaga bisa memberikan motivasi dan semangat psikolog untuk memberikan layanan, dan juga bisa menjadi komitmen bagi klien untuk sembuh gitu ya, salah satunya. Nah, tapi juga ada beberapa uang yang diberikan oleh klien itu yang mungkin malah merusak objektivitas dari psikolog itu sendiri. Maka dari itu uang ini penting, namun harus tetap bijak gitu kan ya dalam menerima. Psikolognya itu harus bijak dalam menerima, dalam menentukan tarif, dan juga kita psikolog harus tegas menolak ya ketika memang ada tawaran-tawaran uang lebih gitu ya dari klien agar dia bisa mendapatkan akses yang dia mau, kira-kira seperti itu. Kemudian hadiah juga,
psikolog harus bijaksana dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi motivasi pemberian hadiah oleh klien, sehingga klien tidak merasa tersinggung. Ada beberapa kasus ya, misalnya dalam psikolog merencanakan 5 pertemuan, kemudian di pertemuan ketiga klien merasa rasanya saya kok udah merasa lebih baikan ya, kemudian klien berinisiatif memberikan hadiah gitu kan ya. Saya udah merasa baik, hidup saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya ingin memberikan Anda misalnya handphone, tiba-tiba dikasih handphone yang paling mahal kira-kira gitu ya, yang harganya 20 juta sebagai rasa terima kasih. Padahal sesinya belum berakhir gitu kan. Nah, ini mohon berhati-hati psikolognya gitu kan ya, dan juga harus bisa mengklarifikasi sebenarnya apa sih motifnya dia memberi hadiah tersebut. Nah, itu bisa jadi bumerang ke psikolognya ketika langsung diterima mungkin gitu ya. Kemudian ternyata di pertemuan keempat dan kelima ada dinamika lain yang membuat klien ini menjadi lebih buruk ya daripada sebelumnya. Kemudian dia bisa menuntut gitu kan ya. Kan kemarin sudah saya kasih handphone yang paling mahal, kenapa kok saya jadi emosinya menurun? Itu bisa jadi terjadi gitu kan ya. Sehingga harus berhati-hati gitu ya, atau bijaksana dalam menerima hadiah. Lain halnya ketika misalnya sesi itu sudah berakhir, kemudian beberapa saat kemudian klien Anda memberikan hadiah Anda trip kemana gitu ya, perjalanan, misalnya perjalanan wisata ke mana, ke Jepang, ke luar negeri lah kira-kira kayak gitu. Nah, ini akan menjadi berbeda gitu ya, karena memang sesi sudah berakhir, kemudian Anda diberi hadiah sebagai rasa terima kasih. Nah, ini mungkin lebih lega atau lebih aman ya ketika menerima hadiah ini ketika memang sesi sudah berakhir. Kemudian, nah ini ada beberapa checklist ya, tindakan mana yang boleh dilakukan. Nah, ini ada psikolog klien yang berjenis kelamin sama di kolom ini ya. Kemudian yang di sampingnya adalah ketika jenis kelaminnya berbeda. Nah, ini coba Anda checklist ya. Dan Anda mungkin diskusikan dah dengan teman-temanmu. Kira-kira kalau salaman, boleh nggak ya kedua-duanya? Kayaknya boleh ya kalau salaman ya. Menempelkan pipi, cipika-cipiki. Nah, itu ya. Culture juga berpengaruh di sini ya. Kemudian mencium pipi gitu ya. French kiss gitu. Cium tipis misalnya. Kemudian menyentuh pundak ketika mungkin klien nangis. Nah, itu apakah masih boleh dilakukan? Coba kembalikan lagi ke beberapa prinsip-prinsip ini gitu ya. Apakah memang boleh? Kemudian kembalikan lagi juga ke beberapa kode etik dan code of conduct yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Apakah boleh gitu kan ya kita melakukan beberapa hal ini, atau apakah psikolog itu boleh melakukan beberapa hal ini? Coba Anda kasih diskusikan dengan teman-teman Anda. Kemudian selanjutnya adalah tentang merefer gitu ya, atau pengalihan dan penghentian jasa. Hal ini diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 22, kemudian Code of Conduct APA pasal 3.12. Nah, pengalihan dan penghentian layanan ini dimungkinkan dilakukan ketika si klien ini apa, atau si psikolog ini dalam kondisi apa. Yang pertama adalah psikolog menyadari adanya kemungkinan penyimpangan dari hubungan terapeutik yang dibangun. Jadi psikolog sudah menjalankan tahapan-tahapan atau prosedur terapi, ternyata di tengah jalan kok klien tertarik ya dengan psikolognya gitu ya, merasa nyaman, kemudian berlangsung ke hubungan yang bukan psikolog dengan klien. Kemudian psikolognya juga merasa hal ini kok tidak beres gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa diluruskan nggak masalah, tapi kalau psikolognya juga menerima sinyalman yang sama dan juga memberikan respon, nah ini harus segera dihentikan atau di-refer kepada psikolog yang lebih netral atau mungkin yang berjenis kelamin sama. Kemudian yang kedua adalah psikolog tidak mampu mengatasi kasus klien dengan beberapa alasan.
Misalnya keterbatasan kompetensi, kemudian uh, keterbatasan apa namanya, tempat ya, artinya tiba-tiba psikolognya pindah ke lain kota gitu ya, itu juga bisa langsung dihentikan atau di-refer ke psikolog lain. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam pengalihan layanan. Misalnya psikolog harus memastikan bahwa psikolog lain itu kompeten. Jadi kalau misalnya akan merefer klien ke psikolog lain, itu psikolog yang merefer itu harus atau yang mengalihkan ini tadi harus memastikan bahwa psikolog yang menerima itu juga memiliki kompetensi terhadap kasus dari klien itu tadi. Kemudian yang kedua adalah psikolog menginformasikan kemungkinan adanya penyesuaian biaya dan jasa kepada klien. Ya, bisa jadi psikolog yang di refer tadi itu tarifnya lebih mahal, gitu ya. Akan ada penyesuaian biaya jasa. Kemudian yang ketiga adalah psikolog menginformasikan dan meminta persetujuan klien tentang dibukanya rahasia dan data klien pada psikolog rujukan. Nah, ini juga harus disampaikan ya ke klien kalau misalnya oke, saya ternyata harus pindah luar kota nih, jadi saya tidak bisa lagi menangani Anda. Saya akan refer ke kolega saya ya, misalnya kayak gitu. Tapi ada kemungkinan bahwa kolega yang saya rujuk ini adalah data-data yang sudah saya dapatkan dari Anda, kemudian kasus-kasus yang sudah Anda ceritakan kepada saya, akan saya ceritakan ke dia sebagai suatu prolog gitu ya. Nah, apakah Anda setuju gitu kan ya? Nah, itu disampaikan dulu gitu kan ya. Nah, jadi sangat memungkinkan ketika memang psikolog itu dirasa tidak mampu untuk mengatasi permasalahan klien itu, boleh di-refer ke psikolog lain ya, dengan alasan-alasan misalnya kompetensi gitu ya. Dia sering mengatasi kasus remaja dan tidak familiar dengan kasus-kasus anak gitu ya. Ya jangan ditangani gitu ya kasusnya gitu ya. Mungkin di refer lebih baik. Seperti saya juga, saya lebih menguasai untuk kasus-kasus psikologi pendidikan gitu ya di sekolah, setting sekolah untuk remaja lebih spesifik ya. Jadi meskipun di school psychology, tapi spesialisasi saya lebih kepada remaja, dan itu pun lebih spesifik lagi kepada permasalahan bullying gitu ya. Untuk permasalahan lain saya tidak terlalu kompeten, dan memang kurang jam terbang di situ ya. Nah, jadi kalau saya dapat kasus yang anak-anak gitu ya, permasalahan psikologi anak-anak di sekolah, itu akan saya refer lebih baik seperti itu kalau masalahnya memang sangat spesifik. Kemudian yang terakhir adalah informed consent. Nah, informed consent ini tertuang pada Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 20 dan Code of Conduct EPA pasal 310. Informed consent ini adalah lembar persetujuan ya dalam terjemahan bebasnya. Nah, di dalamnya itu tertuang beberapa pernyataan-pernyataan bahwa klien itu menyetujui proses yang diajukan oleh psikolog dalam terapi misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya informed consent ini adalah tindakan yang melindungi kedua belah pihak ya. Ini seperti surat persetujuan kedua belah pihak gitu ya, semacam surat kontrak gitu ya, semacam gitu ya. Jadi fungsinya adalah tindakan untuk mengantisipasi kemungkinan terlampauinya batasan dalam hubungan psikolog dan klien. Jadi di dalam informed consent itu tertuang apa saja yang akan dilakukan psikolog ini terhadap klien pada sesi-sesi konseling atau sesi-sesi terapi yang akan dijalani oleh keduanya gitu ya. Kemudian
penting bagi psikolog untuk meminta klien membaca, menyepakati, dan menandatangani lembar persetujuan itu. Ini sangat penting. Jadi ini semacam surat kontrak gitu ya dalam menjalani proses konseling. Nah itu apa yang didapatkan oleh klien, apa yang boleh dilakukan oleh klien, dan apa yang boleh dilakukan oleh psikolog. Nah ini menjadi dasar proses pelaksanaan konseling atau terapi itu tadi, atau proses layanan psikologi yang diberikan oleh psikolog. Nah, ini sebenarnya melindungi psikolog juga di kemudian hari ketika klien mengalami ketidakpuasan atau kegagalan dalam terapi. Itu bisa dilihat lagi di inform konsennya. Kalau misalnya gagal, lah memang dia tidak melakukan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya, misalnya kayak gitu. Jadi nggak bisa nuntut juga kliennya gitu ya. Ataupun psikolognya malah yang nuntut misalnya gitu, tidak membayar sejumlah biaya yang sudah disepakati. Nah itu juga menjadi dasar atau yang tertuang dalam inform consent. Baik, sekian untuk pertemuan kelima dengan metode asinkron. Kemudian nanti saya akan memposting case gitu ya, satu kasus yang kalian utarakan ya pendapat kalian seperti apa. Nanti bisa diakses di Bella gitu ya, dan terutama terkait dengan isu hubungan antar manusia ini ya, antar manusia dalam terapan etika